Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Zulfikar dengan NPM 100701191 dari Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kajian Teknis Optimasi Produksi Alat Gali Muat dan Angkut berdasarkan penentuan fleet pada kegiatan overburden removal di Pit B1 Blok Timur, PT Pacaran Surya Abadi, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan yang saya hormati, Bapak Insinyur Zainal Magister Teknik selaku pembimbing, dan Ibu Elvida Moralista Sarjana Sains Magister Teknik selaku kopembimbing. Terdapat beberapa outline yang disediakan dari mulai judul, pendahuluan, tinjauan umum, prosedur hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Masuk pada pendahuluan, terdapat 3 poin penting yang melatar belakangi masalah pada penelitian kali ini. Yang pertama, perusahaan pertambangan dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam proses produksinya. Yang kedua, berdasarkan data summary productivity perusahaan pada bulan Februari 2023, untuk pencapaian aktual penggalian overburden di Pit B1 Blok Timur sebesar 80.946 bank kubik meter dengan persentase sebesar 33,15% dari rencana terkait produksi sebesar 244.160 bank kubik meter per bulan. Yang ketiga, dalam penelitian ini dilakukan evaluasi pada ketidaktercapaian produksi berdasarkan kajian teknis penentuan armada untuk memperoleh keoptimalan pada proses kegiatan kelimutan angkut yang lebih efektif pada keberlangsungan kegiatan produksi. Terdapat 5 poin tujuan. Yang pertama, mengetahui ketercapaian target produksi overburden secara aktual. Kedua, mengetahui solusi penyebab ketidaktercapaian produksi overburden. Yang ketiga, mengetahui nilai produktivitas alat kelimutan angkut yang optimal pada kegiatan produksi overburden removal. Yang keempat, menentukan jumlah alat yang optimal pada fleet kegiatan produksi overburden removal di Pit B1 Blok Timur. Yang kelima, mengetahui nilai produksi alat kelimutan angkut setelah dilakukannya optimasi. Masuk kepada metodologi penelitian, terdapat serangkaian daripada prosedur penelitian dari mulai pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan data, analisis data, kemudian evaluasi ketercapaian target produksi apabila tidak, evaluasi data primer dan data sekunder apabila ya, kesimpulan dan saran. Masuk kepada tinjauan umum, terdapat beberapa peta penunjang dari administrasi daerah, kesampaian, topografi regional, serta geologi regional. Masuk kepada outline prosedur hasil penelitian. Yang pertama, geometri jalan terdapat kondisi lurus dan konstituen. Kemudian, geometri jalan terdapat sketsa penampang koordinat segmen jalan yang ditinjau berdasarkan segmen jalan yang diambil berdasarkan lebar jalan, beda tinggi topografi, serta belokan. Kemudian terdapat grade jalan dari mulai kondisi bermuatan dan kondisi kosongan. Kemudian cross slope atau kemiringan melintang dan beda tinggi. Kemudian rim pull teoritis berdasarkan kondisi bermuatan yang diperoleh yaitu 0,74 menit. Kemudian kondisi kosongan yang diperoleh yaitu 0,63 menit. Kemudian, sifat fisik material dimulai swell factor yang saya tinjau berdasarkan Partanto Projo Sumarto 1993, 0,85 swell factor. Kemudian, fill factor yang diperoleh yaitu 102,84%. Kemudian, waktu kerja yang disediakan oleh PT Pacara Surya Abadi sendiri yaitu sebesar 11 jam dengan waktu produktif yaitu 10 jam. Masuk kepada efisiensi kerja dari yang saya tinjau berdasarkan waktu-waktu hambatan seperti standby dan repair. Untuk ekskavator sendiri, tipe Kobelco SK 25480 sebesar 59%. Kemudian rekapitulasi efisiensi kerja berdasarkan dump truck yang saya teliti, yaitu sebesar 68,96%. Masuk kepada cycle time, berikut merupakan rekapitulasi cycle time alat ekskavator gali muat, yaitu 29,28 detik. Kemudian, karena ekskavator melayani 2 alat angkut, terdapat 2 rekapitulasi cycle time alat angkut. Yang pertama 9,64 menit, yang kedua 9,72 menit. Masuk kepada produksi alat gali muat dan angkut, yaitu terdapat selisih sebesar 1,12 BCM per jamnya. Adapun terdapat match factor yang diperoleh dengan rekapitulasi rata-rata sebesar 0,85, yang artinya alat gali muat lebih dominan menganggur dibanding alat angkut, atau lebih banyak swing yang menggantung standby. Masuk kepada produksi aktual overburden seperti berikut ini. Ini merupakan tabel ketercapaian beserta selisih berdasarkan standar Capman. Maaf. Masuk kepada outline pembahasan. Terdapat grafik daripada perbandingan ketercapaian produksi aktual berdasarkan target rencana serta berdasarkan standar. Kemudian terdapat grafik berdasarkan perbandingan ketercapaian produksi aktual dengan target rencana. Berikut merupakan evaluasi efisiensi kerja hasil optimasi. Kemudian evaluasi berdasarkan match factor dengan perbaikan menjadi 1 yang artinya serasi antara alat gali muat dan angkut.
Kemudian dari semua optimasi variabel-variabel terkait, terdapat rekapitulasi data aktual dan rekomendasi teoritis hasil akhir dari mulai geometri jalan, produktivitas, match factor, serta perolehan produksi dari semuanya. Yang dimana untuk grafik daripada optimasi produksi overabundant dapat dimaksimalkan untuk hasil optimasinya dari target rencana. Masuk pada kesimpulan dan saran, terdapat 5 poin kesimpulan berdasarkan tujuan. Yang pertama, perolehan produksi overburden secara aktual pada PIT B1 Blok Timur selama kegiatan penelitian dari mulai bulan Februari hingga Maret 2023 dengan 1 unit ekskavator melayani 2 dump truk Sani sebesar 164,03 BCM per jam. Kedua, adanya ketidaktercapaian produksi overburden secara aktual dengan target produksi karena faktor hambatan serta kondisi geometri jalan yang belum sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, perolehan nilai produktivitas alat kelimut dan angkut setelah dilakukannya pengoptimasian yaitu sebesar 193,98 BCM per jam per alat untuk eskavator dan 115,60 BCM per jam per alat untuk dump truck. Yang keempat, untuk mengatasi antrian dilakukan analisis rumus productivity dan match factor dengan mengoptimalkan jumlah alat angkut. Yang kelima, perolehan nilai produksi alat kelimut dan angkut setelah dilakukannya pengoptimasian yaitu sebesar 230,91 BCM per jam secara teoritis dari 164,03 BCM per jam secara aktual. Kemudian berikut merupakan saran yang disediakan oleh penulis kepada perusahaan. Dan akhirnya selesai. Terima kasih dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.